Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kita sehat walafiat dan Tuhan terus menjaga dan melindungi kita, menjauhkan kita dari berbagai bahaya, termasuk juga dampak dari virus COVID-19. Kita berdoa untuk bangsa kita supaya Tuhan tolong. Hari ini saya akan membahas satu tema penting, yaitu perjuanganmu menggambarkan kualitas imanmu. Perjuanganmu menggambarkan kualitas imanmu. Saya mengajak kita membaca satu bagian dari firman Tuhan. Kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 saya bacakan buat kita. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala ini dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ini satu pengalaman yang menurut hemat saya sangat berat, ya. Memang kalau kita lihat di teks ini kelihatannya ya baik tiga teman ya daripada Daniel, Mesak, Sadrak dan Abednego mengalami satu ancaman. Nah, orang yang beriman seringkali menghadapi situasi yang sulit. Nah, kesulitan mereka di sini adalah mereka diancam oleh penguasa pada saat itu, yaitu Raja Nebukadnezar, untuk menyembah patung yang ia dirikan. Tapi mereka justru menolak itu. Mereka tidak bermaksud untuk tidak menghormati raja, bukan. Mereka juga bukan berarti menghina raja atau merendahkan raja, tidak. Tapi ini soal iman. Nah, iman itu tidak bisa dipaksa. Ya, dan justru ketika mereka dipaksa, mereka punya kualitas yang luar biasa sehingga mereka tidak mau tunduk pada pemaksaan yang dilakukan oleh Nebukadnezar sebagai penguasa, dan mereka diancam, ya bukan hanya mungkin kehilangan jabatan, reputasi mereka juga bisa didiskreditkan, tetapi mereka juga bisa kehilangan nyawa. Ya, sehingga apa terjadi bahwa ini sesuatu yang rumit. Nah, orang beriman seperti Daniel dan teman-temannya di sini, tiga orang, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, seringkali menghadapi situasi begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka menghadapi ini menjadi penting. Bagaimana mereka kemudian berkomitmen untuk menghadapi itu, ini menjadi penting. Kenapa? Karena ketika iman kita diuji oleh satu situasi yang sulit, kadang-kadang iman itu bukan di situasi yang sulit saja. Ketika kita diberkati, diberi kelimpahan, diberi kemudahan, semua usaha kita berjalan lancar, penghasilan kita naik berlipat kali. Nah, pada titik itulah jujur bahwa kita juga diuji. Apakah kita care dengan pekerjaan Tuhan? Apakah kita pelit? Apakah kita ego? Kita berjanji, dan saya kenal beberapa pengusaha yang selalu berjanji, tapi mereka tidak pernah tepati janjinya. Para mereka komitmen, mereka udah berkomitmen, mereka udah berjanji, berdoa. Tapi ketika ya hari berlalu, mereka lupa dengan janji mereka. Sehingga kalau ketika kita diberkati, ketika kita diberi Tuhan begitu banyak kelimpahan, ingat bahwa itu juga ujian buat kita. Apakah kita masih komit? Nah, kualitas iman kita akan tergambarkan pada bagaimana kita bersikap atas situasi kita, baik dalam kondisi terancam, buruk, baik, atau mungkin dalam kondisi yang sangat diberkati. Disitulah iman kita akan ditakar ulang. Nah, kita melihat bahwa seperti ya Daniel dan teman-temannya, khususnya Sadrak, Mesak dan Abednego dalam teks pasal 3 kitab Daniel, mengalami tekanan ancaman yang begitu berat, maka kita melihat bahwa sebenarnya ada godaan untuk kompromi saja. Udahlah, ikut arus aja lah. Toh Tuhan tahu hati kita. Nah, tetapi kita melihat bahwa iman sejati itu melampaui daripada ancaman itu sendiri. Iman mereka ya merupakan satu ruang di mana mereka membuktikan bahwa mereka tidak hopeless, bahwa mereka tidak kompromistik, mereka tidak ikut arus dan mengalir seperti apa yang dituntut zaman. Tapi justru mereka melawan arus. Ya, mereka justru menyatakan iman mereka. Nah, hari-hari ini saya tidak tahu, beberapa orang saya layani tadi pagi misalnya, ada seorang yang telepon dari luar kota dan mengatakan bahwa pacarnya itu tabrakan ya berapa bulan yang lalu, yaitu menjelang Natal. Mereka sudah bikin acara, udah bikin rencana, udah beli baju, semua persiapan, tapi kemudian ditabrakan dan mati di tempat. Dan ini masih ya berapa bulan yang lalu ya, jadi masih ada 6 bulan yang lalu. Nah, itu menimbulkan kepedihan yang luar biasa. Dia merasa bahwa begitu sepi hidup ini, begitu tidak gampang untuk menjalani hari. Hari itu begitu berat, dan tidak teman itu berbagi. Kalau berbagi kadang-kadang orang tidak paham dan udahlah, toh sudah terjadi kok, udahlah. Kelihatan benar, nasihat itu benar sekali. Tapi secara teks benar belum tentu. Secara psikologis itu orang lebih siap. Orang bukan tidak tahu bahwa kita harus bisa relakan. Orang bukan tidak tahu bahwa ya situasi sudah berbeda, bahwa Tuhan sudah panggil dia, oke. Tapi bahwa kemudian dukungan secara ya barangkali empati, simpati, ya, kehadiran kita untuk memberi makna yang lebih buat dia dalam kondisi duka atau kehilangan. Ya bayangkan kalau kita pada posisi dia,
Nah, kita harus juga memahami bagaimana perasaan dia, bagaimana suasana kebatinan dia. Nah, iman seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego itu melampaui realitas mereka, yaitu mereka terancam. Mereka tidak kompromi dan udah mereka give up aja. Daripada kita harus menjadi korban saat ini, kita bisa memilih jalan lain. Ini kok cuma transisi. Ya, ini bukan tragedi, ini cuma transisi, dan kita juga bisa kemudian setelah pemerintah berakhir kita juga bisa adaptasi lagi. Nah, itu bunglon, itu bukan hikmat, tapi itu menjual imannya. Itu bukan hikmat, tapi itu orang yang tidak punya integritas. Tapi mereka bertiga di sini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, iman mereka melampaui realitas mereka. Iman mereka melampaui jangkauan daripada rasio dan pengalaman mereka. Kenapa? Karena mereka melawan arus dan mereka mengatakan, kalau Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tidak akan mau tunduk dan menyembah kepada dewa Tuanku. Mereka tidak akan melakukan itu, dan itu yang mereka lakukan. Dan kita melihat bagaimana mereka meninggalkan warisan teladan yang luar biasa. Bagaimana iman yang sungguh-sungguh itu terbaca, terlihat pada perjuangan mereka ketika mereka mengatakan komitmen untuk mereka tidak pernah menyembah kepada patung yang didewakan, yang dibangun, yang didirikan oleh penguasa, yaitu Raja Nebukadnezar. Hari-hari ini kita lihat begitu sulit, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, dan banyak hal yang menyulitkan. Dan utang itu menjadi bertumpuk atau menumpuk. Nah, orang khawatir tentang masa depan. Kalau begini bagaimana masa depan kita? Bagaimana usaha kita? Beberapa orang yang kehilangan pekerjaan berat sekali. Ya, saya baru membimbing ada satu orang yang mereka bergumul sekali untuk punya anak, dan kemudian Tuhan memberkati mereka sehingga mereka punya anak. Tapi belum berapa bulan anak itu dipanggil, dan ini melantakan duka. Karena sesuatu yang mereka sudah senang, mereka sudah harapkan, mereka sudah merasa dijawab doanya, kemudian anaknya dipanggil pergi. Beberapa orang bergumul karena keguguran, dan setelah itu sulit lagi untuk hamil. Dan mereka bergumul kenapa harus keguguran. Mereka tidak minta 3 atau 5, mereka minta 1 aja, itu pun keguguran. Dan seringkali ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan iman kita ditakar di situ. Iman kita yang memasuki ruang ujian yang lebih berat untuk kita bisa lulus dari setiap pergumulan yang kita lewati. Nah, beberapa orang bergumul tentang penyakit. Sudah lama sakitnya, udah banyak sekali biaya yang keluar, udah banyak sekali pengorbanan, udah banyak sekali tabungan yang habis, dan bahkan sudah tidak lagi tersisa. Tapi penyakitnya nggak sembuh. Saya membimbing seseorang yang putus pacar, dan mereka sudah pacaran cukup lama, 7 tahun. Lalu kemudian putus. Dan ini sangat berat. Beberapa orang bergumul tentang pajaknya yang tertunggak, dan ini menimbulkan masalah, dan ini harus diselesaikan. Beberapa orang tua bergumul karena anak-anak mereka menjadi depresi dan stres. Beberapa yang menjadi sangat-sangat terluka karenanya ditangkap menggunakan narkoba dan sebagainya. Nah, ketika kita sedang menghadapi situasi yang krusial, yang seperti itu menimbulkan krisis, itu kemudian menjadi kejutan bagi perjalanan kita dan iman kita. Nah, seringkali kita menjadi goyah, seringkali kita menjadi rapuh sekali. Tapi kita ingat satu hal, bahwa kita tidak sendiri. Bukan cuma kita yang menghadapi ini. Nah, dalam konteks seperti ini, maka penting sekali kita berdoa. Maka penting sekali kita berkomitmen kepada Tuhan. Nah, iman kita terlihat ketika kita menjalani hari-hari yang sulit seperti ini. Saya juga katakan tadi, sebenarnya hal-hal yang paling gampang atau hal-hal yang paling menyenangkan itu juga sebuah ujian. Tapi iman sejati itu melampaui realitas hidup kita, masalah kita. Nah, beberapa orang mencari pembenaran untuk kompromi. Beberapa orang mencari pembenaran untuk melanggar. Dan kalau kita mengalami itu, maka saya ingin katakan bahwa kita masuk satu ruang di mana kita bergumul. Karena iman kita jujur. Nah, Ayub ketika menghadapi situasi yang sulit, dari kehancurannya dia bangkit. Ada satu hal yang tidak hilang pada diri Ayub, yaitu imannya kepada Allah. Nah, itu yang membuat dia bertahan. Beratnya tantangan, gelapnya perjalanan kita, runyamnya bagaimana problematik kehidupan kita, itu seringkali melahirkan krisis dan mengintimidasi kita. Ada tragedi yang terjadi di luar apa yang kita bisa pikirkan dan harapkan. Tapi ketika itu terjadi, barangkali kita harus merekonstruksi ulang iman kita dalam Kristus. Harus ada semacam proses untuk reframing lagi. Bagaimana seharusnya kita membingkai iman kita kepada Kristus. Artinya apa? Ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti Ayub, murid-murid Yesus Paulus, mereka mengalami itu. Abraham, Musa, Yosua, mereka mengalami itu semua. Jadi iman kita tidak lahir di satu ruang yang hampa. Iman kita lahir di sebuah konteks yang seringkali sulit. Dan ketika kesulitan itu datang di luar estimasi kita,
Maka di titik itulah sebenarnya, di titik krisis seperti itulah sebenarnya iman kita dibangun, iman kita dipicu, diberi stimulasi untuk kita kemudian mereframing lagi, merekonstruksi ulang. Ya, rekonstruksi yang saya maksud adalah kita harus menata dan memikir kembali esensi dari iman kita kepada Kristus. Satu hal yang saya ingin kita ingat bahwa ketika murid-murid ingin berpisah dengan Yesus, ada dua hal yang diingatkan kepada mereka. Yang pertama adalah mereka diberi kehormatan, ya, untuk menjadikan sebuah bangsa muridnya. Dan ini satu kehormatan yang tidak pernah kita dapatkan dari siapapun juga dalam sejarah hidup kita kecuali diberikan oleh Yesus. Nah, ketika kita beriman kepadanya, maka tugas ini atau kehormatan ini atau kepercayaan ini dikasih Yesus kepada kita untuk menjadikan semua bangsa muridku. Dan poin yang kedua adalah Yesus berjanji bahwa dia akan menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan dalam dua konteks itu iman kita akan diuji. Apakah kita pegang janji Tuhan untuk kita melakukan kehormatan kita, menjadikan diri kita teladan, menjadikan diri kita garam dan terang, menjadikan diri kita adalah bagian dari pekerjaan Allah untuk penyelamatan dunia ini, memuridkan semua bangsa menjadi murid Kristus. Tapi poin kedua adalah apakah kita meyakini di situasi yang sulit, apakah iman kita masih bicara, apakah doa kita masih berperan. Ketika orang dunia berusaha untuk melakukan semua cara untuk mencapai sesuatu tujuan. Tujuan kita adalah bukan sekedar mencapai tujuan, tapi tujuan kita adalah bagaimana kita mengalir bersama Yesus. Kita follow Jesus, kita flowing with Jesus. Dan ketika kita berjalan bersama dia, izinkan dia memimpin hidup kita. Izinkan dia mengatur hidup kita. Menetapkan langkah-langkah hidup kita. Seperti kata Mazmur, Tuhan meletakkan langkah-langkah kita. Dia menetapkan langkah-langkah kita. Dia mengarahkan perjalanan kita, jejak kita. Supaya kita ada pada rancangannya. Jadi bukan sekedar tujuannya. Bukan sekedar resultnya, hasilnya. Tapi bagaimana kita berjalan menyelesaikan itu bersama Yesus. Dan iman kita akan tergambar kuat. Akan terlihat jelas pada perjuangan kita meniti hari ketika kita harus melakukan apa Yesus suruh dan mempercayai apa yang dia janjikan, yaitu dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada zaman. Apapun masalah kita, baik pribadi, pelayanan, juga keluarga, seberat apapun masalah kita, marilah kita beriman kepada Kristus. Ini COVID berat sekali, ini tantangan rumit sekali, berdampak kemana-mana dan sangat komplit dan luas. Tapi kita percaya bahwa Allah di atas masalah ini, Yesus lebih besar pada masalah ini. Dan dia berkata, jadikan semua bangsa muridku, itu tugas kita, kehormatan kita. Tapi dikatakan jangan kamu lupa, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman. Tuhan memberkati kita dan shalom. Amin.